Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini tanggal 13 Januari 2024. Setelah beberapa hari yang lalu kita sempat duduk dengan Bapak Mahfud MD, jadi calon wakil presiden dari pasangan nomor urut 3, yaitu Pak Mahfud MD. Kemarin kita sempat duduk mendengar penjelasan dari Pak Mahfud MD bagaimana sebenarnya kasus-kasus korupsi di Indonesia itu begitu fantastisnya ya. Jadi saya masih ingat benar perkataan Pak Mahfud MD bahwa selama dia menjabat sebagai Menko Polhukam itu dia menemukan adanya kasus korupsi di Kemenko Polhukam aja, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM aja, itu 677 triliun. Bayangkan 677 triliun yang dia selidiki hanya di kementeriannya dia saja. Bayangkan jika ada 10 institusi atau 10 kementerian, bayangkan saja ya, ada 10 kementerian, itu kalau mau kita kali 10 berarti ada 6.000 triliun. Gitu ya. Jadi Pak Mahfud sudah saya tahu bahwa Pak Mahfud ini whistleblower ya. Istilahnya lost doll. Kalau orang Surabaya bilang lost doll. Dia melihat sesuatu yang janggal, udah pakai tadi ngaling-ngaling, ungkap langsung ke media supaya ada pergerakan. Kalau tidak diungkap, tidak ada whistleblower, ya akan hilang begitu saja. Ya contoh TPPU kemarin kan, pencucian uang gitu kan. Terus kaitan kasus Verdi Sambo, kan beliau juga yang berbicara kan gitu. Terus sekarang banyak juga dia katakan tuh 677 triliun kasus korupsi di Kemenko Polhukam sebelum dia menjabat tuh ada 677 triliun. Bayangkan gitu. Jadi kalau umpama 10 tahun gitu ya, 10 tahun berjalan gitu ya, per tahunnya bisa korupsi 6 triliun. Kan lumayan tuh 6 triliun. Kita buat dana apa gitu kan. Jadi kumpul-kumpul buat dana kampanye kan juga bisa gitu kan. Nah, ini benar-benar kasus yang fantastis. Makanya saya juga berpikir bahwa Pak Mahfud dia pasti juga akan mengawal ini semua gitu kan. Dia akan mengawal ini semua, dia akan menjaga agar 677 triliun ini terungkap. Seperti itu. Begitu juga kasus-kasus korupsi yang lain. Ya, ini ada sebuah pernyataan kemarin Pak Mahfud mengatakan bahwa eh, di Indonesia ini kalau kita lihat itu infrastruktur sangat masif sekali. Pembangunan infrastruktur jalan tol, pembangunan infrastruktur bandara, pembangunan infrastruktur pelabuhan, sangat masif sekali. Tapi lucunya, BUMN yang kolaps, itu kan kebanyakan semua dikerjakan oleh BUMN ya. Tapi ternyata dapat pekerjaan banyak itu malah kolaps gitu kan. BUMN karya itu kolaps semua, tersandung kasus korupsi semua. Kan gitu, banyak sekali kasus-kasus korupsi di BUMN karya itu. Nah, ini menjadi sebuah tanda tanya gitu kan. Sebenarnya ada apakah dengan BUMN karya ini kok bisa sampai segini besarnya? Nah, ini lucunya lagi ditambahi dengan pernyataan dari capres yang didukung oleh Pak Jokowi, capres 02, itu mengatakan bahwa dia tidak mau ngasih pekerjaan ke BUMN. Kalau dia mau bikin, kemarin dia sempat bikin untuk Kementerian Pertahanan, institut atau universitas gitu, dia tidak mau kasih ke BUMN karena udah harganya mahal gitu kan. Terus kualitasnya juga kurang bagus. Dia lebih memilih ngasih ke swasta gitu kan. Sampai sempat ngomong enak jadi pimpinan BUMN itu bisa santai-santai gitu kan. Nah, ini kan jadi aneh gitu loh. Padahal kan Anda didukung oleh presiden yang mengatur itu semua, kan gitu. Tapi kok kayaknya Anda menyerang balik ke Erick Thohir gitu kan. Pak Erick Thohir sebagai pimpinan BUMN. Ya berarti kan sistem yang dibuat selama 10 tahun ini rancu atau kacau atau amburadul. Kan gitu. Sangat-sangat membingungkan memang. Tapi
mulai satu persatu sekarang bicara, karena pemerintahan ini akan selesai sebentar lagi di tahun ini, mungkin sekitar bulan September mungkin ya, 2024 akan selesai. Maka sekarang mulai banyak yang berbicara bagus. Saya suka ini. Mulai banyak yang akan mengangkat sebenarnya kebobrokan pemerintah ini seperti apa. Sudah mulai kelihatan satu persatu mulai berbicara. KPU udah mulai membantah perintah dari presiden, katanya yang suruh merubah format debat. Bagus. Mulai saling serang sendiri internalnya, jadi saling cabik-cabikan di dalam. That's good. Sehingga kita tahu sebenarnya bahwa 10 tahun ini memang kelihatannya infrastruktur bagus, tapi ingat, utang meningkat pesat, dan juga BUMN-BUMN karya itu ladang basah itu buat para koruptor. Inilah yang memang sedang terjadi saat ini. Dan Pak Mahfud ini kenapa sih saya lebih condong ke Pak Mahfud? Nomor satu, dia punya komitmen, gitu, komitmen untuk memberantas korupsi. Dan kalau kita lihat track recordnya ke belakang, beliau selalu berani berbicara di depan publik kaitan koruptor-koruptor ini, kaitan hukum-hukum yang dirasa tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, beliau sikat. Contohnya kaitan pinjol gitu kan, dia menemukan salah satu kasus pinjol yang mana seseorang berhutang awalnya kecil sekali dalam jumlah jutaan, tiba-tiba dalam waktu 4 atau 6 bulan meningkat menjadi ratusan juta gitu kan, dengan bunga yang tidak masuk akal. Akhirnya dibredel, pinjolnya dibredel sama Pak Mahfud. Itulah pekerjaannya Pak Mahfud. Kayaknya itu waktu dia mengatakan bahwa Pak Mahfud mengatakan bahwa saya mau jadi Wapres dari Pak Ganjar dengan catatan bahwa Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkopol Hukam langsung berada di bawah saya. Karena dia akan bredel semuanya. Itu yang saya suka dari Pak Mahfud MD. Ya itulah yang membuat saya lebih condong kepada pasangan 03. Tetap semangat. Semoga kita bisa satu putaran. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.